Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini kita akan membahas kekerasan dalam Perjanjian Lama yang akan saya ambil dari Yosua 6 ayat 17 sampai 21. Yosua 6 ayat 17 sampai 21. Hari ini hari Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Mari kita awali dengan doa. Bapa Surgawi, kami terima kasih. Kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Jamah setiap daripada kami Tuhan, kami memilih untuk membukakan pintu hati kami selebar-lebarnya, agar kami dapat menyerap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 21. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam hal ini, pemusnahan terjadi yang diikhtiarkan oleh Tuhan, oleh karena kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia menunggu cukup lama agar manusia dapat bertobat. Karena pada prinsipnya Tuhan tidak mengingini, tidak menghendaki seorang pun binasa. Fakta bahwa Tuhan memerintahkan pembunuhan seluruh bangsa dalam Perjanjian Lama telah menjadi bahan kritik keras dari para penentang kekristenan selama beberapa waktu. Bahwa ada kekerasan dalam Perjanjian Lama tidak dapat disangkal. Memang tertulis, memang ada. Karena itulah topik kita pagi hari ini adalah untuk membahas kekerasan dalam Perjanjian Lama. Pertanyaannya adalah, apakah kekerasan dalam Perjanjian Lama dapat dibenarkan oleh Allah? Dalam buku larisnya yang berjudul The God Delusion, dia seorang ateis yang bernama Richard Dawkins menyebut Allah Perjanjian Lama sebagai pembersih etnis yang pendendam dan haus darah. Jurnalis Christopher Hitchens mengeluh bahwa Perjanjian Lama berisi perintah untuk pembantaian tanpa pandang bulu. Kritikus lain terhadap kekristenan
telah melontarkan tuduhan serupa, menuduh Yahweh, God the Almighty, the living God, melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu tuduhan yang disampaikan. Tetapi apakah kritik-kritik yang disampaikan sampai pada hari ini valid? Apakah Tuhan Perjanjian Lama adalah monster moral yang secara sewenang-wenang memerintahkan genosida, genocide terhadap pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah, bahkan terhadap binatang? Apakah reaksi Tuhan terhadap dosa orang Kanaan dan orang Amalek merupakan bentuk kejam dari pembersihan etnis, pemusnahan manusia? Kejamkah Allah dengan mendatangkan air bah untuk membinasakan seluruh manusia pada zaman Nuh? Atau mungkinkah Allah memiliki alasan yang cukup secara moral untuk memerintahkan penghancuran bangsa-bangsa ini? Pengetahuan dasar tentang budaya Kanaan menyingkapkan kejahatan moral yang melekat pada mereka. Orang Kanaan adalah orang-orang yang brutal dan sangat agresif. Mereka terlibat dalam berhubungan dengan binatang, incest, dan bahkan pengorbanan anak-anak. Tindakan penyimpangan seksual adalah norma yang berlaku di tengah kebudayaan Kanaan pada waktu itu. Dosa orang Kanaan begitu menjijikkan sehingga Tuhan berkata, negeri ini memuntahkan penduduknya. Tertulis dalam Imamat 18 ayat yang ke-25. Meski begitu, penghancuran lebih diarahkan kepada agama, kepada praktek agama, daripada kepada manusia, kepada orang Kanaan itu sendiri. Penghakiman itu tidak bermotif etnis. Individu Kanaan seperti Rahab di Yeriko masih dapat menemukan bahwa belas kasihan mengikuti pertobatan seperti tertulis dalam kitab Yosua pasal yang kedua. Kehendak Tuhan adalah agar orang jahat berbalik dari segala kejahatan mereka, sehingga mereka tidak mati di dalam dosa mereka, tapi dapat menikmati kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun binasa, karena setiap orang diciptakan segambar serupa dengan Sang Pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Berbeda dengan malaikat yang jatuh di dalam dosa, bagi mereka saat jatuh di dalam dosa, mereka tidak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan mereka, tapi destiny mereka, yaitu malaikat yang jatuh di dalam dosa yang kita sebut iblis ini, adalah the lake of fire, api neraka. Selain berurusan dengan dosa-dosa nasional, Tuhan menggunakan penaklukan Kanaan untuk menciptakan konteks agama atau sejarah di mana Tuhan pada akhirnya bisa memperkenalkan Mesias ke dunia. Mesias ini akan membawa keselamatan tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi musuh Israel, termasuk Kanaan. Keselamatan yang berasal daripada Mesias ini berlaku bagi seluruh orang yang berkeinginan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Harus diingat dengan baik-baik bahwa Tuhan memberi orang Kanaan lebih dari cukup waktu untuk bertobat dari perilaku jahat mereka. Lebih dari 400 tahun, termasuk kita yang hidup hari ini. Tuhan, selama kita masih bernapas, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Jika jantung berhenti, kita meninggal, saat itu tidak ada kesempatan bertobat lagi. Kita harus pikirkan bahwa kita tidak mengetahui kapan waktu kita berakhir. Coba direnungkan ini dengan cara yang baik, karena tanda-tanda akhir zaman itu sudah semakin nyata. Kitab Ibrani memberitahu kita bahwa orang Kanaan tidak taat, yang menyiratkan kesalahan moral di pihak mereka, seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Orang Kanaan sadar akan kuasa Allah. Tertulis dalam Yosua 2
ayat 10 dan 11, Yosua 9 ayat 9. Dan seharusnya mereka bisa berbalik dan mencari pertobatan serta menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan mereka. Namun, mereka melanjutkan pemberontakan mereka melawan Tuhan sampai titik terakhir dan berakhir dengan pahit. Mereka mendatangkan kehancuran kepada kehidupan mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh ulah mereka sendiri yang tidak taat kepada Tuhan dengan melakukan praktek agama yang sangat-sangat keji. Tetapi bukankah Tuhan juga memerintahkan orang Israel untuk membunuh mereka yang tidak terlibat dalam pemberontakan terhadap Tuhan? Alkitab dengan jelas mencatat bahwa itu pun dilakukan oleh Tuhan. Di sini sekali lagi, kita harus ingat bahwa meskipun benar bahwa wanita Kanaan tidak ikut dalam pemberontakan ini sama sekali tidak berarti mereka tidak bersalah. Seperti yang ditunjukkan oleh perilaku mereka yang senantiasa bersifat menggoda, seperti yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal yang ke-25. Dapat dibaca dalam ayat 1 sampai yang ketiga. Namun sekali lagi, bagaimana dengan anak-anak? Ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Tetapi kita harus mengingat beberapa hal. Kenapa anak-anak ikut dibasmi, dimusnahkan di dalam hal ini? Yang pertama yang harus kita ingat adalah tidak ada manusia. Tidak ada manusia seorang pun, artinya termasuk bayi, yang benar-benar tidak bersalah. Kitab suci mengajarkan bahwa kita semua dilahirkan dalam dosa. Dosa turunan yang kita warisi dari Adam. Mazmur 51 ayat 5, Mazmur 58 ayat ketiga. Ini menyiratkan bahwa semua orang secara moral bersalah atas dosa Adam dalam beberapa cara. Baik sama terkutuk dari dosa yang diwariskan dari Adam seperti halnya orang dewasa. Setiap kita pasti mati karena upah dosa adalah maut. Yang kedua, Tuhan berdaulat atas semua kehidupan dan dapat mengambilnya kapanpun Dia mau. Hidup ini milik Dia. Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kehidupan. Dan hanya Tuhan pula lah yang berhak mengambilnya kapanpun Dia mau. Faktanya, Tuhan pada akhirnya mengambil nyawa setiap orang. Dan dalam hal ini dialami oleh setiap manusia tanpa pengecualian yang disebut kematian, termasuk bayi. Bahkan stillborn, mati dalam kandungan. Kematian berasal dari kejatuhan Adam dan upah dosa itu adalah maut. Kehidupan dimulai pada saat Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam, dan dengan demikian kehidupan itu berasal dari Tuhan. Dan Ia adalah sumber segala kehidupan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kehidupan, dan Ia juga berhak untuk mengambil kehidupan itu kembali. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan, kata Ayub. Meskipun salah bagi kita untuk mengambil nyawa, kita sebagai manusia tidak dapat mengambil nyawa orang seenak kita. Kecuali dalam kasus hukuman mati yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan pemerintah, di mana pengadilan ditentukan oleh aturan yang ada, sesuai dengan hukum yang berlaku di sebuah negara. Nah, kematian juga terjadi dalam zaman perang, seperti yang sekarang Rusia dengan Ukraina. Dalam pembelaan diri, ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak memiliki hak untuk mengambil nyawa. Karena nyawa itu sepenuhnya milik Tuhan. Kita pernah mendengar atau bahkan kita sendiri mengatakan bahwa seseorang atau otoritas yang mengambil nyawa manusia sebagai orang yang bermain sebagai Tuhan. Tuhan tidak berkewajiban untuk memperpanjang hidup seorang pun untuk sehari, bahkan sejam atau sedetik sekalipun. Bagaimana dan kapan kita mati sepenuhnya terserah kepada Tuhan yang memberikan kehidupan itu kepada kita. Yang ketiga, argumen dapat dibuat bahwa akan menjadi kejam bagi Tuhan untuk mengambil nyawa semua orang Kanaan dengan membiarkan bayi dan anak-anak tetap hidup.
Kalau dibiarkan hanya bayi hidup, orang tua mereka mati semuanya, tanpa perlindungan dan dukungan orang tua, bayi dan anak-anak ini pun pada dasarnya akan mengalami kelaparan dan akan berakhir dalam kematian. Peluang untuk bertahan hidup bagi seorang bayi pada saat itu tidaklah baik, karena dia dapat menunjang kehidupannya sendiri di dalam hal ini. Akhirnya, anak-anak Kanaan kemungkinan besar akan tumbuh bersimpati pada agama jahat yang dipraktekkan oleh orang tua mereka. Sudah saatnya budaya penyembahan berhala dan penyimpangan berakhir di Kanaan. Dan Tuhan ingin menggunakan Israel dalam hal ini untuk mengakhirinya. Juga anak-anak yatim piatu di Kanaan secara alami akan tumbuh dengan kebencian kepada orang Israel. Ada kemungkinan beberapa orang yang selamat dari kematian akan berupaya untuk membalas perilaku yang tanda petik tidak adil ini yang ditimpakan kepada orang tua mereka dan membawa Kanaan kepada paganisme, penyembahan berhala, animisme, dan sebagainya ini. Penting juga untuk mempertimbangkan keadaan bayi-bayi yang dibunuh di Kanaan. Jika Tuhan mengambil mereka sebelum usia pertanggungan jawab moral, maka mereka langsung masuk surga. Kita meyakini ini. Anak-anak itu berada di tempat yang jauh lebih baik daripada jika mereka hidup sampai dewasa sebagai orang Kanaan dan tersesat dalam perilaku mereka. Seringkali kita melihat orang-orang kelihatannya baik di dalam kehidupannya, tapi awal dari segala sesuatunya sebagai manusia kita tidak ketahui. Di sanalah Yesaya 46 ayat 10 memegang peranan penting yang mengatakan Tuhan itu adalah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Declaring the end from the beginning. Artinya dia sudah tahu sebelum segala sesuatu dimulai. Sehingga pada waktu kita melihat orang baik itu meninggal, kita mengatakan kenapa dia meninggal? Karena akhir dari segala sesuatunya Tuhan yang tahu, kita tidak tahu. Apakah akan terjadi perubahan? Orang tersebut menjadi tidak taat, sehingga Tuhan mengambil dia sebelum dia masuk neraka, tapi diselamatkan jiwanya. Inilah keadilan dalam pengertian yang dipandang dari sisi Tuhan itu sendiri untuk menyelamatkan manusia tersebut dari kematian kekal di dalam api neraka yang oleh manusia barangkali dianggap kejam. Tetapi dari sisi Tuhan, pada waktu kita berada bersama dengan Tuhan, kita akan mengetahui kenapa sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang terjadi yang kita saksikan itu. Penting juga untuk mempertimbangkan keadaan bayi-bayi yang dibunuh di Kanaan ini juga, bukan? Kita harus melihat akan kebenaran ini. Sehingga kita tidak langsung menghakimi Tuhan sebagai Allah yang kejam. Tentu saja masalah Allah memerintahkan kekerasan dalam perjanjian lama itu sulit untuk dimengerti. Namun, kita harus ingat bahwa Allah melihat segala sesuatu dari perspektif yang kekal. Dari sudut pandang Allah yang penuh dengan kasih ini. Dari sudut pandang Allah yang penuh dengan pengertian yang dapat dilihat oleh Tuhan sebelum segala sesuatu ada. Namun, manusia tidak memiliki kemampuan ini. Rancangan dan jalannya Tuhan bukanlah rancangan dan jalannya kita. Tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kita tidak mengerti rancangan Tuhan. Jalan Tuhan kita tidak mengerti. Seberapa banyak kita usahakan untuk mengerti, kita mentok pada pengertian manusia yang terbatas ini. Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa Allah itu murah hati dan pada saat yang sama dia keras. He's a good God, but at the same time, He's also the God of consuming fire. Dia Allah yang memusnahkan. Roma 11 ayat 22. Meskipun benar bahwa karakter suci Tuhan menuntut agar dosa dihukum, namun rahmat dan belas kasihannya tetap diberikan kepada mereka yang mau bertobat dan ingin diselamatkan. Kehancuran Kanaan mengingatkan kita sekalian bahwa sementara Tuhan itu murah hati dan penyayang, namun Ia juga adalah Tuhan yang kudus dan Ia murka terhadap dosa. Apakah Tuhan membunuh orang membuat dia menjadi pembunuh? Apakah Tuhan itu seorang pembunuh? Coba kita pelajari ini.
sehingga kita menahan terlebih dahulu dan tidak tergesa-gesa untuk menghakimi atau melabel Tuhan sebagai seorang murderer. Perjanjian Lama mencatat bahwa Tuhan membunuh banyak orang. Dan beberapa orang yakin bahwa hal ini membuat Tuhan menjadi seorang pembunuh. Itu ada beberapa orang berpendapat seperti itu. Ini adalah kesalahpahaman. Kita lihat lagi dalam New King James Version. Kesalahpahaman bahwa killing dan murder adalah sinonim. Bahasa Indonesia tidak membedakan ini. Bahasa Inggris membedakan ini antara killing dan murder. Dan murder ini. To kill and murder. Dua hal yang berbeda dalam bahasa Inggris. Tapi tidak dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia membunuh dan membunuh. Kesalahpahaman ini disebabkan karena King James Version menerjemahkan perintah ke-6 dalam 10 perintah Allah secara salah dengan mengatakan thou shalt not kill. Thou shalt not kill dikatakan dalam King James Version yang seharusnya thou shalt not murder. Tertulis dalam Keluaran 20 ayat 13. Namun kata membunuh adalah terjemahan dari kata Ibrani ratsah. Ratsah yang hampir selalu mengacu pada pembunuhan yang disengaja tanpa sebab. Nah, Tuhan tidak pernah melakukan ini. Terjemahan yang benar dari kata ini sebetulnya bukan kill, seperti yang tertulis dalam King James Version untuk perintah yang ke-6, tapi murder. Dan semua terjemahan modern menerjemahkan perintah itu sebagai thou shalt not murder. Alkitab dalam bahasa Inggris dasar yang paling tepat dalam menyampaikan arti yang sesungguhnya adalah jangan membunuh siapapun tanpa sebab. Do not put anyone to death without cause. Dengan perkataan lain, do not murder. Bukan do not kill, do not murder. Memang benar bahwa Tuhan telah dengan sengaja membunuh banyak orang, termasuk dalam air bah pada saat Nuh. Tuhan tidak pernah, saya ulangi, Tuhan tidak pernah secara tidak sengaja melakukan sesuatu. Kalau dikatakan tidak sengaja, dia bukan Allah yang sempurna. Dia sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Faktanya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan benar-benar memusnahkan seluruh bangsa, termasuk wanita, anak-anak, ternak, dan lain-lain semuanya. Selain itu, Tuhan membunuh semua makhluk hidup di muka bumi dengan pengecualian 8 orang dan binatang di dalam bahtera Nuh. Dapat dibaca di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23, 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. Apakah ini membuat Tuhan itu menjadi seorang pembunuh karena ia mendatangkan air bah? Seperti yang telah disebutkan di atas tadi, murder and kill adalah dua hal yang berbeda dalam penggunaan kata-kata ini. Ratsah dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Hebrew-nya ini. Murder, pembunuhan, adalah pengambilan nyawa yang direncanakan dan melanggar hukum. Nggak ada sebab yang membenarkan orang tersebut untuk mengambil nyawa. Itu murder. Sedangkan killing, pembunuhan, lebih umum disebut sebagai pengambilan nyawa karena memiliki sebab dengan landasan kekuatan hukum. Misalnya hukuman mati, capital punishment, atau orang dalam membela diri. Dia membela dirinya agar dia tidak mati, dia harus membunuh orang tersebut. Ada sebabnya. Atau di dalam perang, ada sebabnya. Itu kill, bukan murder. Hukum yang sama yang melarang pembunuhan namun mengizinkan pembunuhan untuk membela diri. Jadi yang mempunyai cause itu dibenarkan, termasuk capital punishment, itu dalam kategori kill. Yang lain, mengambil nyawa orang tanpa sebab, menghabiskan nyawa orang, itu murder. Agar dapat memasukkan Tuhan dalam kategori sebagai seorang pembunuh, maka tindakan pembunuhan yang dilakukan Tuhan
haruslah sebuah tindakan yang melanggar hukum, artinya tanpa sebab. Kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan, dan Ia adalah sempurna, dan Tuhan yang maha baik, yang tidak pernah berubah wujud dan karakternya sepanjang segala masa. Pekerjaan Tuhan itu sempurna, dan segala jalannya adil, dikatakan Alkitab. Allah yang setia tidak pernah berbuat salah sekalipun. Ia benar dan Dia adil. Dia menciptakan manusia dan mengharapkan ketaatan dari manusia yang diciptakannya. Ketika manusia mengambil tindakan untuk tidak menaati Tuhan, dia menghadapi murka Tuhan. Konsekuensinya berjalan. Dimulai dengan Adam. Pada hari engkau memakan buah yang telah aku larang tersebut, yaitu buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, pastilah engkau mati. Sebuah kepastian. Jadi mereka yang mendatangkan mati dalam kehidupan mereka, bukan Tuhan. Dan itu ada sebabnya. Kita tidak dapat mengatakan kill. Oh, maaf. Kita tidak dapat mengatakan murder di dalam hal ini. Karena ada sebabnya di dalam hal ini. Mereka yang melakukan itu. Selanjutnya, Tuhan adalah hakim yang adil. Dan Tuhan marah kepada orang jahat setiap hari. Jika manusia tidak bertobat dari kejahatan mereka, maka Tuhan akan menajamkan pedangnya. Ia akan membengkokkan busur panahnya dan siap untuk menarik anak panahnya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 7 ayat 11 dan 12. Beberapa orang akan berpendapat bahwa mengeksekusi orang yang tidak bersalah adalah pembunuhan. Jadi, ketika Tuhan melenyapkan seluruh kota, orang beranggapan bahwa dia melakukan pembunuhan. Namun tidak ada tertulis di dalam Alkitab, dan kita tidak dapat menemukan di mana Tuhan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Faktanya, dibandingkan dengan kekudusan Tuhan, tidak ada orang yang tidak bersalah. Itu pasti. Kekudusan manusia itu ibarat secarik kain kotor, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai filthy rags. Semua orang telah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23. Dan hukuman dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23a. Tuhan memiliki alasan yang adil untuk melenyapkan kita semua tanpa pengecualian. Namun fakta menunjukkan bahwa Tuhan itu melakukan hal itu, dan ini adalah bukti yang nyata bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan terhadap orang-orang berdosa yang ingin berbalik dari cara hidup mereka yang jahat. Tuhan beri kesempatan, tapi mereka yang tidak mau. Ketika Tuhan memilih untuk memusnahkan seluruh umat manusia dalam air bah kecuali Nuh, istri Nuh, ketiga anak laki-laki Nuh, dan ketiga menantu perempuannya, serta seluruh binatang yang terdapat dalam bahtera Nuh tersebut, tindakan Tuhan ini benar, karena mereka yang binasa memilih untuk tetap hidup dalam dosa dan kejahatan mereka, serta menistakan Tuhan dengan segala perbuatan mereka, sekalipun mereka diberikan waktu dan kesempatan yang panjang untuk berbalik dari cara hidup mereka yang jahat. 100 tahun kira-kira dibutuhkan Nuh untuk membangun bahtera tersebut. Dan selama itu pula dia memberikan khotbah tentang pertobatan, tapi tidak pernah terjadi sampai hari di mana hujan turun, air bah muncul. Sudah terlambat semuanya. Pada saat pemusnahan dengan air bah tersebut, Alkitab mengatakan dalam Kejadian 6 ayat 5-8. Saya kutipkan bagi kita semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Kalau kita membaca sepintas menyesallah Tuhan itu seakan-akan Tuhan itu tidak sempurna. Kok Tuhan bisa menyesal? Katanya Tuhan sudah tahu sebelum segala sesuatu. Artinya dia berpikir. Betul. Menyesal di sini artinya kesedihan yang mendalam, yang penuh kasih, karena Tuhan harus mengambil tindakan sesuai dengan kejahatan manusia. Tindakan ini diambil Tuhan dengan hati yang sangat berat. Sama seperti polisi yang menemukan kita speeding,
I'm so sorry, ma'am. I'm so sorry, sir, that I have to give you this ticket. Apakah dia sorry? Sorry-nya itu dia lebih mempunyai keinginan, seharusnya aku tidak memberikan ini, tapi engkau yang melakukan ini. Perkataan menyesal di sana menunjukkan belas kasihan Tuhan yang begitu dalamnya. Dia berat hati. Kita diciptakan segambar seturut serupa dengan dia. Tapi kita melanggar segala sesuatu dengan kejahatan kita. Dengan hati berat, Tuhan harus menghancurkan ini semuanya. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Kenapa? Tadi disebutkan di dalam ayat 9. Mereka dalam ayat 6 jahat. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sudah 3 kali disebutkan perkataan menyesal ini. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Luar biasa. Selama penaklukan Kanaan, Tuhan memerintahkan penghancuran total seluruh kota dan bangsa seperti yang tertulis dalam Ulangan 20 ayat 16-17. Hancurin semua, kata Tuhan. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Ayat 17 dari Ulangan 20. Melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi benar tertulis, Tuhan yang memerintahkan pemusnahan ini. Mengapa Tuhan memberikan perintah seperti ini? Kita sudah membahas dari bermacam sisi. Ini sisi ini sekarang kita bahas. Israel adalah alat penghakiman Allah terhadap orang Kanaan yang jahat, dikatakan Alkitab. Hampir melampaui apa yang dapat kita bayangkan hari ini, seperti yang tertulis dalam Ulangan 12 ayat 31. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Mereka sengaja memprovokasi Tuhan, ibarat anak-anak yang dilarang orang tua jangan, justru itu yang dikerjakan. Bahkan mereka mempersembahkan anak-anak mereka yang hidup, laki dan perempuan, di atas mezbah penyembahan kepada ilah-ilah, kepada berhala-berhala, kepada Allah asing. The God of these ages, mereka persembahkan. Ini jahat. Mereka mengambil nyawa tanpa sebab untuk dipersembahkan kepada sesuatu Allah yang asing. Ini jahat. Ini murder. Kita lihat sekali lagi. Perintah untuk memusnahkan mereka semua diberikan demi untuk mencegah Israel mengikuti jalan mereka. Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Dihindari, supaya jangan melakukan itu. Disingkirkan. Dalam praktek-praktek psikologi juga, kalau perlu kita memindahkan orang-orang itu dari lingkungan di mana dia berada. Yang dulu kita belajar, kalau Raja Wali itu sudah terbiasa dibesarkan oleh ayam, dia akan berpikir seperti ayam, dan dia tidak tahu bahwa dia dapat terbang tinggi. Dan di dalam penyelidikan tersebut, seorang profesor ini mengambil Raja Wali tersebut, memindahkan Raja Wali tersebut dari lingkungan di mana dia berada, terpisah dari petani yang membesarkannya, ke atas gunung yang tinggi, dan mempertontonkan adanya Raja Wali yang sejenis dengan dia, dan kemudian melepaskan Raja Wali itu untuk bersama-sama dengan Raja Wali tersebut, dan dapat melayang tinggi. Soaring ke atas. Bukan lagi seperti ayam. Di dalam hal ini. Dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan jahat ini dengan memindahkan orang tersebut. Dan mengatur untuk merubah pola berpikir ini tadi. Roma 12 ayat 2. Merubah alam pikiran manusia. Manusia itu yang bertanggung jawab. Dia berkuasa untuk mengubah pikirannya. Bukan Tuhan.
Bahkan dalam penghakiman yang mengerikan yang terdapat dalam perjanjian lama, Tuhan menawarkan belas kasihannya. Misalnya, ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan menyelamatkan seluruh kota untuk menyelamatkan 10 orang benar di sana, jika 10 orang benar memang terdapat di sana. Nah, kita tahu nggak ada 10 orang yang benar di sana. Namun Tuhan tidak menemukan 10 orang benar di sana, sehingga ia menghancurkan kota Sodom dan Gomora, dan ia menyelamatkan Lot yang benar dan keluarganya. Namun istrinya pun melanggar apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan, sehingga dia menjadi tiang garam. Itu pilihan. Kemudian Tuhan menghancurkan Yeriko, tetapi dia menyelamatkan Rahab, dikatakan Rahab si pelacur di dalam Alkitab, dan keluarganya sebagai tanggapan atas iman Rahab. Kenapa Alkitab mencatat Rahab si pelacur? Itu seakan-akan kan sampah masyarakat menurut pengertian dunia, orang yang terasingkan, orang yang terbuang, yang tidak berguna. Namun Tuhan mempunyai belas kasihan juga kepada orang seperti ini yang menunjukkan pertobatan mereka. Tuhan memberikan belas kasihan yang menyelamatkan Rahab dan seisi rumah tangganya ini dengan menunjukkan tabiat pertobatan dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi jelas di sini Allah itu tidak sembarangan. Dia tidak asal bunuh orang seenak-enaknya dia seperti seorang layaknya diktator. Tidak seperti itu. Setiap orang mati pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ibrani 9 ayat 27. It is appointed unto man to die one. To die, untuk mati satu kali. It is appointed unto man to die once. Ibrani 9 ayat 27 dan Kejadian 3 ayat 19. Yesus memegang kunci kematian. Tertulis dalam Wahyu 1 ayat ke-18. Apakah fakta yang menunjukkan bahwa setiap orang mengalami kematian fisik membuat Tuhan menjadi pembunuh? Dalam arti bahwa dia dapat mencegah semua kematian? Benar, ia dapat. Dia mengizinkan manusia mati karena ulah manusia itu sendiri yang memilih untuk memberontak terhadap Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Upah dosa adalah maut, dan Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang dipilih oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian, kematian manusia akibat dosa mereka tidak membuat Tuhan menjadi seorang pembunuh. Tidak. Berdosa itu pilihan manusia. Melawan Tuhan itu pilihan manusia. Tidak taat itu menjadi pilihan manusia. Nah, saat manusia mengalami konsekuensi atas dari kejahatan yang mereka lakukan, merekalah yang membunuh diri mereka sendiri. Sehingga Tuhan tidak dapat dipersalahkan di dalam hal ini. Kematian manusia dengan demikian merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Kematian adalah bagian dari pengalaman manusia, karena kita sendiri yang membawa kematian tersebut ke dunia melalui dosa kita. Tercatat dalam Roma 5 ayat ke-12. Suatu hari, seperti yang dikatakan John Donne, kematian tidak akan ada lagi. Kematian, engkau akan mati. Alkitab mencatatkan tidak ada lagi air mata. Yesus mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa terdapat di dalam hukum Taurat. Namun Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Dengan demikian dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Sehingga yang ada setelah kematian tiada lagi, hanyalah kehidupan kekal bersama Allah untuk selama-lamanya. Artinya kita tidak dapat dipisahkan dari Allah, dari segala sesuatu, karena kita dipilih. Kita masuk surga. Satu kali masuk surga, selamanya berada di surga. Satu kali masuk neraka, selamanya ada di neraka. Tidak ada jalan keluar. Allah dalam kasih karunia-Nya telah mengalahkan maut bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan suatu hari kebenaran itu akan terwujud sepenuhnya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Yesus mengalahkan ini. Kita berada bersama dengan Yesus sebagai pemenang. Tuhan setia pada firman-Nya. Dia akan membinasakan orang fasik, dan Dia menyimpan orang-orang yang tidak benar untuk hari penghakiman, orang-orang jahat. Maka nyata
bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Tetapi Dia, yaitu Tuhan, juga berjanji seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23b, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Janjinya, karunianya yang dianugerahkan kepada kita itu adalah hidup yang kekal jika kita memilih untuk bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu hal jelas dan pasti bahwa Tuhan itu baik adanya dan Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Tuhan tidak pernah berubah sepanjang segala masa. Ia selalu baik adanya. Mazmur 100 ayat yang kelima mengatakan, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan demikian, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam hal baik ataupun kasih setianya. Baiknya tidak pernah akan berubah. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama berbeda dari Tuhan dalam perjanjian baru dalam hal baik ataupun dalam hal kesetiaannya. Tuhan itu satu. Kalau berbeda berarti ada dua Tuhan. Tidak, Tuhan itu hanya satu. Sama Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru. Namun kita seringkali diperhadapkan dengan pertanyaan yang memberikan kesan seakan-akan Tuhan dalam perjanjian lama itu berbeda dari Tuhan dalam perjanjian baru. Apakah benar seperti itu? Apakah benar demikian? Untuk itu mari kita bahas pertanyaan berikut. Apakah Tuhan dalam perjanjian lama berbeda dari Tuhan dalam perjanjian baru? Itu pertanyaannya. Inti dari pertanyaan ini terletak pada kesalahpahaman mendasar tentang apa yang diungkapkan perjanjian lama dan baru tentang sifat Allah. Cara lain untuk mengungkapkan pemikiran dasar yang sama ini, yang pada dasarnya mengandung kesalahpahaman, adalah ketika orang berkata, Tuhan perjanjian lama adalah Tuhan yang penuh dengan murka, sedangkan Tuhan perjanjian baru adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ini kesalahpahaman yang ditampilkan ke depan, yang diiming-imingkan, yang ditawarkan. Dan kalau kita tidak meneliti Alkitab dengan benar, kita mudah terjebak dan mengaminkan perkataan seperti demikian, yang pada prinsipnya adalah salah di dalam hal ini. Jadi kita telah membahas dari segala sisi ya. Kita teruskan bahasan kita ini. Fakta bahwa Alkitab adalah wahyu progresif bertahap. Adalah wahyu progresif Tuhan tentang dirinya kepada kita melalui peristiwa-peristiwa sejarah dan melalui hubungannya dengan orang-orang sepanjang sejarah. Mungkin berkontribusi pada kesalahpahaman tentang pengertian seperti apa Tuhan dalam perjanjian lama dibandingkan dengan Tuhan dalam perjanjian baru. Jika kita ingin tahu, kita harus membaca Alkitab ini dengan teliti agar kita dapat mengerti Tuhan itu tidak berubah. Namun ketika seseorang pembaca membaca perjanjian lama dan baru secara teliti, maka orang tersebut akan menemukan secara jelas bahwa Tuhan tidak berbeda dari satu perjanjian ke perjanjian yang lain, dan bahwa murka dan kasih-Nya dinyatakan dalam kedua perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Misalnya, contoh ya, di seluruh perjanjian lama, Allah dinyatakan sebagai Allah yang pengasih dan penuh dengan belas kasihan, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya. Berlimpah kasih dan setia. Tertulis di dalam Keluaran 34 ayat 6. Bilangan 14 ayat 18. Ulangan 4, 31 dan sebagainya. Bisa cari sendiri di Alkitab. Namun dalam perjanjian baru, cinta kasih dan belas kasihan Tuhan dimanifestasikan bahkan lebih sepenuhnya melalui fakta dengan mengutus Yesus sebagai penggenapan daripada kasih Allah. Yohanes 3:16 menuliskan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Inilah manifestasi kasih Allah yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama, dinyatakan di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama bayangannya adalah binatang dikorbankan untuk menutupi dosa. Itu menunjukkan kasih Allah. Penggenapan daripada bayangan ini dicetuskan dengan kematian Kristus, anak domba Allah yang sempurna, hanya satu kali untuk selama-lamanya dikorbankan demi pengampunan dosa, demi pengampunan orang berdosa, di mana darahnya dicurahkan untuk membayar upah dosa manusia. Di sepanjang Perjanjian Lama, kita juga melihat Allah berurusan dengan Israel dengan cara yang sama seperti seorang ayah yang penuh kasih memperlakukan seorang anak. Ketika bangsa Israel dengan sengaja berbuat dosa terhadap Tuhan dengan menyembah berhala, mereka memprovokasi Allah. Tuhan akan menghukum mereka karena dosa penyembahan berhala ini, karena mereka memprovokasi Tuhan dengan menyembah berhala. Namun, setiap kali Tuhan pasti akan membebaskan mereka, yaitu pada saat mereka bertobat dari penyembahan berhala mereka. Ini adalah cara yang sama bagaimana Allah berurusan dengan orang-orang Kristen dalam Perjanjian Baru. Misalnya, kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 mencatat, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ada juga itu di dalam Wahyu 3 ayat 19. Tuhan mengajar, menyesah orang yang dikasihinya. Hanya saja kita tidak mau ditegur. Itu aja. Sehingga pada waktu konsekuensi datang, kita marah lagi kepada Tuhan. Padahal kita yang mengundang konsekuensi tersebut datang dalam kehidupan kita. Dengan cara yang sama, di seluruh Perjanjian Lama, kita melihat penghakiman dan murka Allah dicurahkan atas dosa. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa murka Allah masih nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 ayat 18. Jika ada kebenaran ditindas, orang benar ditindas, Tuhan juga akan mendatangkan hukuman. Jadi jelas Allah dalam Perjanjian Lama tidak berbeda dengan Allah dalam Perjanjian Baru. Tuhan menurut kodratnya tidak berubah. Ia tetap sama selama-lamanya. Jika demikian, mengapa ada sementara orang melihat bahwa Allah dalam Perjanjian Lama berbeda dari Allah dalam Perjanjian Baru? Hal ini dapat dijelaskan karena sementara orang yang melihat akan adanya perbedaan antara Allah dalam Perjanjian Lama dan Allah dalam Perjanjian Baru, mungkin melihat satu aspek dari sifatnya terungkap dalam bagian-bagian tertentu dari kitab suci lebih dari aspek lainnya, dan dia hanya membaca itu dan dia tidak meneruskan membaca Alkitab sehingga dia hanya mendapat sebagian daripada kebenaran tanpa memiliki cerita secara komplit. Tuhan sendiri tidak berubah, karena itu Alkitab harus dibaca secara keseluruhannya dan dibaca dengan teliti. Apakah karena seseorang kebetulan melihat saya dalam keadaan marah membuat saya menjadi seorang pemarah? Hanya kebetulan melihat satu kali. Lantas itu diberikan label, dia seorang pemarah. Dan sementara orang lain menemukan saya sedang dalam keadaan pengontrolan diri yang baik, dengan banyak senyum, dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada saya dengan ramah. Apakah hal ini membuat saya menjadi seorang yang ramah dan penuh dengan pengertian? Hanya karena orang itu kebetulan melihat saya dalam kondisi seperti itu. Sebagai seorang manusia yang tidak sempurna, untuk dapat mengenal pribadi saya, orang harus bergaul erat dengan saya dan melihat saya secara keseluruhan. Bukan hanya dari sisi negatif, tapi juga dari sisi positif. Tuhan bukanlah manusia yang berubah-ubah. Dia sempurna, saya tidak. Dia sempurna adanya, dan Tuhan tidak berubah sepanjang segala masa. Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah Tuhan dalam Perjanjian Baru, yaitu Tuhan yang baik dan penuh dengan kasih setia. Dia sempurna, dia tidak pernah membuat kesalahan. Keputusannya adil dan sempurna. Saat kita membaca dan mempelajari Alkitab, kita akan menemukan bahwa Allah adalah sama dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Meskipun Alkitab terdiri dari 66 buku individu yang terdiri dari 27 kitab Perjanjian Baru,
dan 39 perjanjian lama, total 66 buku, yang ditulis di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa, dalam 3 bahasa yang berbeda, yaitu Hebrew, Aramaik, dan Koine Greek, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani, Koine. Dan ini berlangsung selama periode waktu kira-kira 1.500 tahun. Waktu itu belum ada cellphone, belum ada telegram, belum ada teknologi yang canggih. Orang-orang itu berada di 3 benua yang berbeda. Namun, Alkitab yang ditulis dalam 1.500 tahun, dalam waktu yang berbeda ini, dari 40 orang penulis lebih, menuliskan hal yang sama. Inilah keajaiban itu. Tuhan dengan rohnya menuntun orang tersebut untuk menuliskan ini. Nah, apa yang ditulis ini tetap menjadi satu buku terpadu dari awal sampai akhir, tanpa ada kontradiksi. Di dalamnya kita melihat bagaimana Allah yang pengasih, penyayang, dan adil berurusan dengan manusia berdosa dalam segala situasi. Sungguh, Alkitab adalah surat cinta Allah kepada umat manusia. Kasih Allah bagi ciptaannya, khususnya bagi umat manusia, terbukti di seluruh kitab suci. Di seluruh Alkitab kita melihat Tuhan dengan penuh kasih dan belas kasihan memanggil orang-orang ke dalam hubungan khusus dengan dirinya. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena Dia adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, lambat marah dan berlimpah kasih setia dan dipenuhi dengan kebenaran. Jadi kita diselamatkan karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu anugerah. Namun kita juga melihat Tuhan yang kudus dan juga hakim yang adil yang mengadili semua orang yang tidak menaati firman-Nya dan menolak untuk menyembah Tuhan serta berbalik dari apa yang harus mereka lakukan, yaitu yang mereka sudah ketahui, mereka berbalik dengan menyembah dewa-dewa ciptaan mereka sendiri. Ada di dalam Roma pasal yang pertama. Ini kekejian bagi Tuhan. Karena karakter Allah yang benar dan kudus, semua dosa masa lalu, sekarang, dan dosa masa yang akan datang harus dihakimi. Namun Allah dalam kasih-Nya yang tak terbatas telah menyediakan pembayaran untuk upah dosa dan jalan pendamaian sehingga manusia berdosa dapat terlepas dari murka-Nya. Kita melihat kebenaran yang luar biasa ini dalam ayat-ayat seperti 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 yang mengatakan, inilah kasih itu. Dikatakan, kalau belum tahu dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16 yang kita kutip tadi. Dalam perjanjian lama, Allah menyediakan sistem pengorbanan di mana penebusan dosa dapat dilakukan melalui darah binatang yang dikorbankan. Dalam perjanjian lama dikatakan ditutupi. Dalam perjanjian baru dihapuskan. Nggak ada lagi dosa itu. Namun sistem pengorbanan ini dalam perjanjian lama hanya bersifat sementara sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus yang akan mati di kayu salib untuk membuat penebusan dosa yang sepenuhnya dengan menggantikan manusia yang berdosa yang percaya kepadanya. Dalam hal inilah darah Kristus tercurah untuk membayar upah dosa manusia yang berdosa yang percaya kepadanya. Juru selamat yang dijanjikan dalam perjanjian lama dinyatakan sepenuhnya dalam perjanjian baru. Closing statement saya, summary saya seperti ini. Perjanjian lama merupakan bayangan akan apa yang akan digenapi dalam perjanjian baru, yaitu ekspresi tertinggi dari kasih Allah di mana Allah mengutus anaknya. Bayangannya binatang dikorbankan, dalam pelaksanaannya anak domba yang sempurna Yesus Kristus dikorbankan bagi kita yang berdosa yang percaya kepadanya. Apa yang merupakan bayangan dalam perjanjian lama yang digambarkan dengan pengorbanan darah binatang terungkap seutuhnya dalam kemuliaan dalam perjanjian baru. Dan semuanya ini adalah ungkapan kasih Allah akan seluruh umat manusia yang berdosa, dan dalam kasih-Nya itu Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia seperti yang diingininya sejak awal dunia ini diciptakan. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru diberikan untuk membuat kita sekalian berhikmat kepada keselamatan. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. 2 Timotius 3:15. Ketika kita mempelajari perjanjian lama dan baru dengan cermat, kita akan menemukan secara jelas bahwa Allah tidak berubah seperti bayangan yang berpindah-pindah.
Yakobus 1:17. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu. Engkau Allah yang sama, yang tidak pernah berubah dalam wujud dan karaktermu dari kekal sampai kekal, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan dan buka hati kita. Terimalah berkat ini. Kiranya Bapa yang baik itu menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa yang baik hati itu membimbing kita ke arah yang tenang, membaringkan kita di padang rumput hijau, serta menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah Bapa surga memberkati dan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat odananmu. Biarlah rumah tanggamu juga diberkati oleh Tuhan. Dan segala sesuatu yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Diberkatilah buah kandunganmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, sehingga mereka tidak pernah kekurangan di dalam kehidupan mereka. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur, dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang percaya, yang telah menerima berkat mengatakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berjumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Sementara itu tetap jalankan protokol kesehatan dan tetap beriman sampai Yesus datang. Bye.